setelah vertikalnya terkontrol, baru kita boleh menggunakan alat-alat untuk airway management, karena ada beberapa manuver yang akan kita lakukan untuk airway management sehingga cervical ini penting untuk dikontrol. Nah, ada beberapa cara kan untuk kontrol cervical kalau kita nggak punya neck collar gitu ya. Pertama kan dengan cara chin lift. Kalau chin lift itu kan tinggal kita tarik ke atas gini ya. Nah, ada lagi yang namanya head in. Kalau head in itu adalah ini ya kan, nih ini head in. Nah, kalau dua-duanya head in chin lift, nanti kita mendorong kepala juga menaikkan dagunya gitu ya. Terus selanjutnya adalah ada namanya jaw thrust ya. Kalau jaw thrust ini kelihatan kan ya dari videonya, ini terus tangan kita ini menumpuk ke pipinya pasien ini ya, terus ini ditarik. Oke, tahan terus ini ditarik ini ya, ini. Oke, ini adalah jaw thrust. Nah, itu adalah untuk tadi yang kontrol cervicalnya. Terus selanjutnya adalah kita pelajari terkait alat-alat yang digunakan untuk airway management ya. Ini namanya gel. Gel ini perlu digunakan ketika kita akan menggunakan dua hal ini. Nih, endotracheal tube sama ini apa? Udah belajar belum? Nasopharyngeal ya. Oke, ini nasopharyngeal, ini endotracheal tube. Nah, kalau ini apa? Ya, untuk gini apa namanya ya? Oropharyngeal, opa ya, opa. Kalau Korea tuh kan opa tuh ya. Kalau tahu Korea aja. Oropharyngeal airway ya. Terus selanjutnya adalah ini udah untuk membuka atau menahan si lidah pada saat kamu masukkan ET ya. Terus selanjutnya adalah kalau ini LMA, laryngeal mask airway ya, jadi nanti dimasukkan ke mulut. Terus selanjutnya adalah ini SPAD, penting ya untuk memberikan udara pada balon-balon yang ada di sini. Nah, ini ya, nanti diberi udara 20 cc, ini gunanya di sini. Terus apa lagi? Mana lagi? Ini abu bag, memberikan oksigenasi ya. Oke, ini stetoskop penting untuk memastikan oksigenasinya sampai ke paru-paru ya. Oke, jadi itu tadi alat-alat yang akan kita gunakan. Nah, dalam proses airway management ini, selain airway management yang kita pelajari, kita juga akan pelajari bagaimana memberikan oksigenasi juga pada pasiennya ya. Nah, kalau untuk airway management yang pertama OPA tadi, OPA sama nasopharyngeal, ini dua hal ini. Nah, kapan dua hal ini boleh digunakan? Ayo, siapa yang tahu? Ini satu, ini dia. Nah, ini ada 3 OPA, ini 1 nasopharyngeal. Kapan ini boleh digunakan? Kapan ini boleh digunakan? Jika belum belajar ya. Kapan? Oke, besok belajar dulu ya sebelum skilab biar ada ilmunya. Nah, kalau ini digunakan kalau misalnya pasiennya ada refleks muntah, ini tidak boleh digunakan ya, harus menggunakan ini. Tapi kalau pasiennya tidak ada refleks muntah, baru kamu boleh pakai ini ya. Kenapa? Ini itu fungsinya adalah membuat si lidah jangan sampai jatuh ke dalam saluran pernafasan tadi gitu. Maksudnya gini, kalau pasiennya tadi trauma ya kan, tabrakan, dia kan dalam kondisi mungkin terlentang ataupun tengkurap. Nah, ketika kita posisikan terlentang untuk memberikan penanganan, dia kan nggak sadar, lidahnya kan nggak bisa dikontrol ya kan. Kalau dia terlentang, lidahnya nggak bisa terkontrol, ketika melakukan jaw thrust ataupun head and chin lift, lidahnya kan pasti akan ke belakang jatuh ya kan, sehingga menutup jalan nafasnya pasien ya. Terus selanjutnya adalah makanya perlu dipertahankan si lidahnya itu jangan sampai menutup jalan nafasnya. Keluar masuk terus Padri. Iya, Ibu. Nah, jadi ini fungsi dari si OPA ini ya, itu dia. Kamu harus garis bawahi ini adalah untuk jalan nafas, karena tadi di kelas sebelumnya ada yang bingung gitu membedakan antara apa OPA itu digunakan nasopharyngeal sama ET tadi ya. Nah, ini itu tadi fungsinya. Nah, kalau pasiennya tadi saya sampaikan ada refleks muntah, dia muntah, kan nggak mungkin kita pakai ini, kita bebaskan jalan nafasnya dengan lidah, tapi nanti dia ini
punya refleks muntah loh, ya. Dia udah punya refleks muntah bahwa dari awal dipasang ini, makin merangsang muntahnya lagi kan. Kalau dia muntah berarti yang ada di saluran pencerna tabik gastrum naik ke atas. Kalau dia naik ke atas berarti akibatnya apa? Makin menutup jalan nafasnya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang bisa merangsang muntahnya lebih apalagi parah lagi gitu. Jadi alternatifnya pakai ini, ya. Nasofaringeal ini ke mulut, ini ke hidung. Kan nasofaringeal. Kalau orofaringeal baru ke mulut. Nasofaringeal, nah ini ke hidung, ya kan? Nah, dari beberapa hasil penelitian, nasofaringeal ini bisa menimbulkan perdarahan di hidung 30% persentasenya. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi kalau memang OPA ini tidak boleh digunakan atau bisa membahayakan, maka nggak apa-apa diambil kemungkinan resiko 30% itu menyebabkan perdarahan hidung. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan oksigenasinya. Kalau dia tidak mendapatkan oksigenasi maksimal atau mengalami hipoksia, lihat di sini, otak kurang dari 3 menit harus mendapatkan oksigen. Kalau lebih dari 3 menit dia tidak mendapatkan oksigen, dia tidak akan bisa berfungsi kembali otaknya. Nah, itulah kenapa tetap direkomendasikan penggunaan ini walaupun resiko perdarahannya 30%, ya. Itu dia. Nah, terus ada lagi namanya endotracheal tube nih, ya. Ketika kita tadi sudah membebaskan jalan nafasnya, kita cek saturasi oksigen pasien dengan menggunakan oximetry atau pulse oximetry, ya kan. Nah, dengan menggunakan oximetry kita cek saturasi oksigennya. Oh, ternyata saturasi oksigennya kurang dari 90% setelah OPA dipakai, terus dilakukan ambubek, ya. Ini ambubek. Nah, setelah tadi OPA dipasang, terus pasiennya di bagging, ya kan, cek saturasi, ternyata masih kurang dari 90%. Berarti kan oksigen ke otaknya tidak sampai juga 100%, ya kan. Nah, alternatifnya yang lain adalah dimasukkan endotracheal tube. Berarti endotracheal tube ini bukan untuk hanya membebaskan jalan nafas, tapi juga mempertahankan oksigenasi supaya 100% atau maksimal diterima oleh si pasien itu. Dimasukkan ke dalam saluran pernafasan si pasien supaya nanti terhubung ke paru-paru. Ketika di bagging, paru-parunya mengembang. Ketika diauskultasi, bunyi suara nafasnya. Lalu di oximetrinya, pulse oximetrinya menunjukkan saturasi oksigennya 95% ke atas atau mencapai 100% gitu, ya. Nah, cara kerjanya adalah ini, ketika dia masuk nanti akan ada 2 area atau lubang, ya kan. Ini adalah area untuk pernafasan, yang ini adalah paru-paru kiri dan ini paru-paru kanan, ya. Lihat, ya kan. Nah, ini dia tadi. Nah, di sini ada lubang. Kalau ini ke gaster pencernaan. Nah, ketika kamu tepat memasukkannya ke respirasi, nah dia akan ke sini, paru-paru, salah satu paru-paru dia akan masuk ke sini misalnya. Nah, ketika di bagging seperti ini, ini salah ya, ini ke sini. Nah, ketika di bagging, ini kan tadi masuk ya, udaranya dari atas ini tadi, harusnya tuh kayak gini nih. Kalau di bagging tuh nanti dia nyambungnya ke sini. Nah, ini gini. Nah, ini akan masuk kan udaranya gini, ngembang dia, ya. Nah, dia naik dikit nih. Jadi dia di sini batasnya, ke sini pasti ke sini juga, kan? Nah, ngembang kan yang itu nanti pas dia auskultasi akan kedengaran vesikulernya gitu, ya. Paham ya? Nah, ini dia fungsinya tadi. Tapi kalau ternyata kamu salah memasukkannya itu ke dalam saluran ini, nah pada saat kamu bagging, dia nggak akan mengembang paru-parunya. Ketika dia auskultasi nggak terdengar suara nafasnya. Nah, akhirnya dicek lagi ke bagian gastriumnya, kok ada udara bunyi di sana. Salah, tarik ulang lagi dari awal, pasang ET-nya gitu, ya. Jadi ET ini harus tepat posisinya tuh. Oke, terus selanjutnya adalah apa lagi ya, ini bagging tadi udah. Oke, udah ya. Sekarang kita cara masang ini tadi beberapa kali aja, saya aja di awal tadi juga susah masang ini karena keras. Nanti semuanya harus latihan ya masang ini. Oke, jadi ini masangnya seperti ini.
Nih ya, ini masukkan ke sini. Gini. Nah, gini ya. Terus baru dikunci gini, ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Melihat pas kita masukin ET tadi sesuai tempatnya ke saluran pernafasan pasien, ya. Oke, ini tadi yang nah, sekarang kita coba untuk ini nggak bisa lakukan sendiri, harus berdua. Jadi besok pas ujian juga berdua. Yuk, siapa yang mau bantu saya? Coba. Siapa? Yang mau coba? Yuk, sini. Siapa nih? Yuliana? Ya, Yuliana sebelah sini, sebelah kanan pasien. Berarti kamu di sebelah sini untuk merekam. Yang duduk nggak ada? Kan hidungnya. Oke. Nah, ini ya. Kamu yang masang, saya yang berarti melakukan manuvernya, ya. Nah, ini di dagu. Nah, ya. Ini dibuka. Nah, ini nanti masukkan di bawah leher pasien. Terus nanti ini dipastikan di dagu, ya kan? Begini dulu. Nah, nanti kamu masukkan sedelip, nanti baru diinikan ke sini, ya. Nanti nggak boleh diangkat ini ya? Nggak boleh, ya. Oke, saya mempertahankan posisi dengan jotras. Oke, yuk silakan pasang. Pastikan ini dulu sayang, ini dulu di sini supaya kamu nggak kelebihan nanti. Nah, Di dagu dulu. Di dagu dulu. Oke, dah, baru kamu masukkan. Biarin pengerin. Pas kan. Oke, dah. Nah, kalau ini udah kepasang, kamu mau ngapain tuh gampang, ya kan? Karena dia udah dipertahankan untuk posisinya imobilisasi, ya. Nah, sekarang kita mau melakukan pembebasan jalan nafas. Gunakan, cek dulu ada nggak kira-kira sumbatan di dalamnya, buka. Kalau ada diambil, terus dibuang, gitu ya. Pakai sarung tangan ya di awalnya. Oke, sekarang kita coba satu-satu. Penggunaan OPA. Nah, ini OPA ini kan ada 3 nih, ya, 3. Nah, caranya adalah kamu harus mengukur dari ujung telinga ini, daun telinga, sampai ke ujung bibir. Nah, berarti itu adalah OPA yang paling cocok untuk pasien kamu. Sekarang kita cek. Dari sini juga boleh. Nih. Kurang kan? Berarti ini nggak cocok. Boleh juga kayak gini tuh, ya kan, nggak cocok. Nanti ini eliminasi, nggak dipakai. Coba yang ini. Nih, kepanjangan. Ini juga kan kepanjangan kan, berarti ini eliminasi, nggak dipakai. Coba yang ini, pas ya, pas pada pasiennya. Oke, berarti ini akan kita gunakan untuk membebaskan lidah pasien, ya, mempertahankannya. Oke, cara menggunakannya adalah masukkan dulu ini, ya, sampai mentok. Aduh, kok saya jadi kesemutan. Oke, dah, baru diputar 180 derajat. Dah, ini. Ya, tadi ya. Jadi bukanya gini, ya. Masukkan ke pasiennya ini. Dah, tapi jangan langsung mentok. Sisakan sedikit karena kita memutar 180 derajat. Nah, baru dimasukkan mentok. Dah, ini. Cara ngelepasinnya ya lepasin gini aja karena kan dia ada sesuai anatomi mulutnya. Ya, gitu ya. Nah, ini tadi. Nah, ini kan untuk airway management ya, untuk membebaskan jalan nafasnya pasien. Nah, cek misalnya saturasi pasien. Oh, 93, 94. Oke, berarti butuh bantuan oksigenasi pasiennya. Coba tambah dengan ambubek dulu, ya. Nah, ambubek ini cara pemasangannya tuh juga harus diperhatikan. Yang ini di sini. Jangan sampai besok pas ujian kayak gini. Salah, ya. Jadi, ini yang yang kuncup ini di atasnya. Nih, paskan dengan hidung. Ini di dagunya. Nah, cara megangnya juga harus diperhatikan. 2 tangan ini di sini, yang satu lagi di sini, ya. 3 jari, 2 tangan, 2 jari kayak gini. 3 jari ini mengepit. Jadi dia sehingga kalau kita kayak gini dia tuh akan nggak geser-geser kemana-mana gitu. Iya, Nah, ini di sini kamu bagging 1, 2. Nah, bagging. Nah, sambil saya bagging berarti yang penolong kedua memeriksa dengan stetoskop paru-parunya. Ada nggak bunyi suara nafasnya? Coba kamu periksa stetoskopnya dari luar aja itunya. Nah,
sama sambil dicek saturasi oksigennya. Harusnya mengembang ya. Nah sekarang kondisinya kasusnya pasiennya mengembang nih, saturasi oksigennya 98, berarti bagus ya. Berarti dia responsif dengan pemberian Ambu-Bek. Berarti untuk oksigenasi selanjutnya adalah bisa menggunakan dengan sump ini. Jadi pasiennya dipasangkan ini saja cukup. Tadi kan RW ini breathingnya ya, jadi dipasangkan ini. Oke, udah sambungkan ke oksigen. Nah, cek selalu saturasi oksigennya gitu ya. Berarti ini untuk pasien-pasien dengan kondisi yang hanya terpasang OPA dan apa namanya itu, ini berarti ini apa nih? NRM ya, NRM ya. Kalau RM kan ini RM berarti ya. NRM kan harusnya ada tutupnya di sini. Oke. Nah, ini adalah kasus pertama. Kasus kedua, rupanya buka dulu ya. Nah, setelah dilakukan apa namanya itu ultraservikal, ternyata saturasi oksigennya pasiennya itu di bawah 90%. Atau ketika kamu cek tadi RW-nya tadi sudah pasiennya nggak ada muntah, refleks muntah gitu ya. Terus ternyata breathingnya tuh nggak ada suara nafas, Buckleysen feel-nya nggak terasa gitu pasiennya. Berarti kamu harus melakukan pembebasan jalan nafas dan pemberian breathing. Nah tadi dengan menggunakan Gudol ini, cara megangnya adalah wajib menggunakan tangan kiri. Kenapa? Tangan kiri. Iya benar-benar tangan kiri gitu ya. Kenapa? Karena nanti kamu pada saat ini dimasukkan, nah kamu memasukkan ini lewat sini. Jadi nggak bisa kalau misalnya kamu sebelah kanan Bu ininya, terus saya pegangnya dari sini, terus saya kida kan ininya, nggak bisa. Masuknya kayak gini nggak bisa. Jadi bukan. Jadi ini tetap harus di sebelah kiri. Karena ini area tempat memasukkan si ET tadi. Ya, ingat itu ya. Megangnya tuh kayak gini. Jangan kayak gini. Ya, atau kayak gini gitu. Tapi di sini pegang, ya. Kan tadi udah kayak gini. Buka. Nah, masukkan ke sini. Nanti kamu akan menemukan kayak lubang tadi, mana ya tadi? Yang ini. Ya. Oke, udah. Sekarang ditarik ke atas. Dibuka lidahnya pasiennya nih. Dia kan ada lidah nih. Kan lidah nih. Nah, dimasukkan ke dalam si lubang itu. Ada lubang nanti. Ini udah. Oke, udah. Nah, biasanya kalau untuk kalau perempuan itu di 21, kalau laki-laki itu di 23. Biasanya nih ada nomornya kan, 21, 23. Nah, nanti kalau ini tuh pentemnya rusak. Tadi yang kelompok sebelumnya udah nanya ke ke pihak lab. Harusnya kan kalau kita masukkan ini udah benar. Nah, ketika dipasang ini, ya. Nah, ini dipasang, kita bagging. Nah, harusnya tuh ngembang ini nih. Nah, tapi ini nggak ngembang. Nah, karena dia lagi rusak. Jadi pas di stetoskop juga harusnya kan ada bunyi parunya ya. Oke, dia malah keluarnya lewat sini gitu. Nah, setelah ini dipasang, sebelum kamu masukkan, pegangin tolong ini sayang. Ya, dia harus berdua. Nah, sebelum kamu, tadi kan ada ini nih tadi, sorry. Nih, kan ada balon ya. Nah, balon ini fungsinya untuk apa? Untuk memfiksasi yang ada di dalam tadi supaya dia nggak keluar ininya, selangnya, ET-nya ya. Dikasih balonnya. Kan kalau anggapannya ini tadi, nah dikasih balon di sini berarti kan dia nggak bisa naik ke atas lagi gitu ya. Nah, berapa dikasihnya? Mana ya speknya tadi nih? Dikasih 20 cc. Ada kan udara 20 cc. Terus ini masukkan. Gitu ya. Nah, ini kenapa ini saya naikin lagi ya.
kamu baru boleh masang ini 20 cc ketika kamu sudah memastikan tadi memang benar-benar masuk. Kalau dia belum masuk, jangan difiksasi dulu, berarti salah. Tarik lagi keluar, ulang lagi sampai benar-benar dia masuknya ke paru-paru. Nah, anggaplah ini udah benar ya. Kita kasihlah 20 cc ke si PT-nya. Oke, udah. Kamu tetap bagging, nanti pasiennya nggak dapat ini oksigen. Nah, sambil bagging kita lakukan fiksasi. Bisa diambil tadi misalnya HEPA-fix gitu ya, di-cut sini pasiennya gitu ya untuk fiksasi. Oke, udah. Terus oke, kita lepas dulu ya. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya tidak yakin pasiennya ini bisa mempertahankan lidahnya atau dia masih nggak sadar, pasiennya kan koma, terus GCS-nya rendah, nah boleh kamu pasang OPA tadi yang ini kan udah terpasang ET nih. Nah, pasang OPA pada pasiennya. Oke, ini boleh ya. Jadi pasiennya terpasang OPA, terpasang ET, tetap bebaskan jalan nafasnya, oksigenasinya tetap dapat ke pasiennya gitu ya. Ya, jadi itu untuk yang oksigenasi dan airway manajemen. Sampai di sini ada mau ditanyakan dulu terkait ini? Bu, kalau misalnya salah langsung ditenangnya Bu, sampainya ke pencernaan itu pakai selang yang baru atau enggak Bu? Enggak, tetap pakai ini aja. Tetap pakai Kan dia masih di dalam situ, ya kan? Kita tetap pakai sarung tangan steril. Terus, oh ya saya lupa tadi bilang yang gel tadi nih ya. Gel ini digunakan untuk ini, dua hal ini, ya. Tadi nggak kita pakai. Jadi untuk nasofaringeal airway, terus sama untuk endotracheal tube, ya. Kenapa ini dipakai ini? Memasukkan ini ke dalam hidung itu kan sakit, ya kan? Nah, kalau pakai gel itu meminimalisir sakitnya ke pasiennya. Nah, sama juga ini dimasukkan ke sini. Ini kan lubangnya juga pas-pasan, supaya dia nggak kegores, nggak kegencet, dikasihlah ini, gitu. Nah, kalau OPA nggak perlu dipasangkan gel karena dia ya langsung bersentuhan dengan lidah, gitu. Jadi dia tidak akan nanti kamu bisa merasakan sendiri kok pas pasang OPA tuh dia tidak melukai gitu, cuma mempertahankan atau mendorong si lidah supaya jangan jatuh, gitu aja ya. Oke, sampai di sini ada satu lagi saya lupa, yang ini. Nah, ini fungsinya sama. Kalau yang ini tuh lebih lebih ke dalam, dia mempertahankan fungsi dari jalan nafas ini. Kita coba ya. Cuman dia memang karena pentem kita ini mulutnya nggak terbuka secara lebar, nanti kamu bisa merasakan bagaimana sulitnya pada saat memasang ini dan menggunakan gudel. Jadi ini sama, ambil dulu udaranya, ini ada kantongnya ya. Nah, ini ada udaranya kan. Nah, ini dimasukkan ke sini, dikasih gel dulu tadi ya, dimasukkan ke sini. Nah, oh ya saya lupa. Jadi berapa Bu masukannya? Kamu ukur dulu dari ujung si telinga ke bagian pertengahan mulut pasien ini. Nah, sini ya. Oh, jangan kayak gini aja. Nah, berarti kan segini, ya kan? Berarti yang boleh masuk tuh cuma segini. Ya, sisanya ini harus ada di luar gitu, ya. Nah, masukkan kayak gini. Nah, ini pengganti yang OPA tadi. Dia harus masuk lagi sebenarnya nih, gitu ya. Pengganti OPA, kalau misalnya OPA nggak bisa digunakan, terus nasofaringnya nggak bisa digunakan, ini boleh juga digunakan, ya. Oke, tapi ini nggak bisa menggunakan ET setelah itu karena kan ini benar-benar membuka semua jalan nafas, ET-nya nggak bisa masuk, gitu ya. Oke. Jadi mungkin itu terkait airway management sama itu oksigenasi sebenarnya tambahannya, ya, breathing. Sampai di sini mau ditanyakan? Apa bedanya antara pasien trauma dengan pasien henti jantung dalam penanganan gawat darurat? Kalau henti jantung apa? Kalau henti jantung RJP dulu, baru cek airway, bersihin jalan nafas, baru breathingnya, ya kan? Atau sirkulasi dulu, dicek sirkulasi itu hubungannya dengan RJP tadi, ya. Ntar ya, azan dulu.